Malam itu Arman termenung di sudut musala kecil rumahnya. Di hadapannya terbuka lembaran-lembaran tagihan yang makin menumpuk. Air matanya menetes. Tak kuasa menahan beban hidup yang menyesakkan dada. Sudah 2 bulan toko kelontong kecilnya sepi pembeli. Sementara cicilan motor, uang kontrakan, dan utang ke beberapa teman kian mendesak untuk dibayar. Ya Allah, hamba tak tahu harus kemana lagi. Semua pintu terasa tertutup, bisiknya lirih. Istrinya, Siti, datang menghampiri dengan wajah lelah, namun tetap tenang. Bang, besok ada ibu kos yang minta kita lunasi sewa rumah 2 bulan. Kalau tidak, kita harus cari tempat lain. Arman menunduk dalam. Ia tak ingin Siti dan anaknya terus hidup dalam kecemasan. Tapi dari mana uang itu akan datang? Tengah malam, dalam kekalutan yang menyelimuti, Arman terduduk di sajadah. Ia tak bisa tidur. Di antara sujud panjang dan doa yang terisak, ia teringat sebuah ceramah ustaz di masjid kampung dulu. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sejak malam itu, Arman mulai membiasakan diri mengucap istighfar setiap pagi, setiap selesai salat, bahkan saat bekerja. 100 kali, 200 kali, kadang lebih. Bukan semata berharap uang, tapi agar hatinya tenang dan Allah ridha. Hari demi hari berlalu, belum ada keajaiban besar. Tapi yang berubah adalah hati Arman. Ia lebih tenang, lebih ikhlas, dan tidak lagi mengeluh di hadapan istrinya. Suatu siang, saat Arman tengah menyusun barang di toko, datang seorang pria paruh baya berhenti di depan. Ia memandang toko Arman sejenak, lalu tersenyum. Masih ingat saya? Tanyanya. Arman memisingkan mata. Sepertinya Pak Yohan. Iya, saya dulu sering beli kopi dan rokok di sini. Lama nggak lewat sini, baru sempat mampir. Mereka berbincang sebentar. Saat akan pulang, Pak Yohan menatap Arman lekat-lekat. Mas Arman, saya butuh orang jujur untuk bantu kelola kios baru saya di pasar. Mau? Arman terkejut. Tapi saya tahu Mas Arman orang baik. Nggak usah bingung. Gajinya lumayan. Kalau cocok bisa dikembangkan lagi. Arman tercekat. Itu seperti mimpi. Tawaran itu datang tanpa ia minta. Dari orang yang bahkan sudah lama tak ia temui. Ia tak tahu harus berkata apa selain Alhamdulillah, Astagfirullah, Astagfirullah. Arman berdiri mematung di depan kios baru milik Pak Yohan. Letaknya strategis, dekat pintu masuk pasar, dengan rak-rak kayu yang belum penuh terisi. Meski masih polos, tempat itu menyimpan harapan besar. Ini tempatnya Mas Arman. Barang sebagian udah saya beli, sisanya Mas yang kelola. Nanti hasilnya kita bagi sesuai kesepakatan, kata Pak Yohan sambil menyerahkan kunci kios. Arman menunduk haru. Belum sempat menjawab, matanya mulai basah. Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Sudah, niatkan ikhlas, kerja baik-baik. Allah yang akan berkahi, ucap Pak Johan sambil menepuk bahunya. Sejak hari itu, hidup Arman perlahan berubah. Setiap pagi ia berangkat lebih awal ke pasar, merapikan barang dagangan, belajar dari pedagang-pedagang lama, dan tetap tak lupa zikir istighfar di sela-sela kesibukannya. Meski lelah, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tak sampai sebulan, kios kecil itu mulai ramai. Arman punya cara jitu. Ia ramah pada pembeli, murah senyum, dan tak sungkan memberi potongan harga kecil bagi pelanggan tetap. Perlahan, keuntungan harian bertambah. Malam-malamnya tetap diisi dengan istighfar, sujud panjang, dan bisikan penuh harap. Ya Allah, aku tahu ini semua bukan karena kemampuanku, tapi karena Engkau bukakan jalan. Siti, istrinya, pun merasakan perubahan. Suaminya lebih tenang, lebih sabar, dan tak lagi mudah putus asa. Meskipun kehidupan mereka belum sepenuhnya lapang, namun ada harapan nyata di depan mata. Suatu malam, Arman menghitung keuntungan kios. Jumlahnya lebih besar dari biasanya. Tiba-tiba ia tersentak. Jumlah itu hampir sama dengan total utang ke Bukos. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebagian uang, lalu berkata pada istrinya, besok kita bayar utang ke Bukos. Lunas. Siti memeluk Arman. Mas, ini benar-benar pertolongan Allah. Ya, Arman mengangguk. Air matanya menetes. Semua ini karena istighfar. Ia teringat betul ayat yang sering ia dengar. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya, Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Keesokan harinya, Arman menyambangi rumah Bukos. Dengan senyum bahagia, ia menyerahkan uang sewa yang selama ini tertunda. Alhamdulillah, Bu. Maaf kami baru bisa lunasi hari ini.
Bu Kos tersenyum haru. Saya tahu Mas Arman orang baik. Terima kasih sudah tidak lari dari tanggung jawab. Hari itu, langit terasa lebih biru bagi Arman. Beban di pundaknya terasa menguap. Tapi kisah belum usai. Karena keajaiban dari istighfar belum berhenti di situ. Sejak utang ke Bu Kos lunas, hidup Arman terasa lebih lapang. Ia dan Siti bisa tersenyum lebih sering. Dan anak sematawayangnya pun tak lagi mendengar orang tuanya berbisik gelisah setiap malam. Kios di pasar makin ramai. Dan pelanggan mulai hafal dengan keramahan Arman. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, saat hendak membuka kios, Arman mendapati gembok kiosnya rusak. Pintu kios sedikit terbuka. Dan saat ia dorong, jantungnya seakan berhenti. Ya Allah, gumamnya pelan. Rak kosong, barang-barang dagangan lenyap. Uang hasil penjualan kemarin yang disimpan di laci raib. Tak lama, beberapa pedagang pasar mendekat. Wajah mereka penuh simpati. Wah, Mas Arman kena juga. Semalam maling masuk pasar. 3 kios dibobol, termasuk punya Mas. Ujar Pak Darto, pedagang sembako. Arman terdiam. Seketika tubuhnya lemas. Namun, ia tak teriak, tak menangis, tak mengutuk. Ia hanya menatap langit sambil berbisik lirih, Astagfirullah, Astagfirullahalazim. Ia duduk bersimpuh di lantai kios yang kosong. Hatinya ingin marah, kecewa, dan sedih. Tapi ada sesuatu yang menahannya rasa yakin bahwa Allah pasti punya rencana. Ia hanya perlu bersabar dan terus beristighfar. Siti yang mendengar kabar itu pun segera menyusul ke pasar. Saat melihat kondisi kios, wajahnya pucat. Namun, Arman menggenggam tangannya erat. Ini ujian, jangan takut. Allah tidak akan tinggalkan kita. Malam itu, Arman kembali larut dalam doa. Tapi bukan doa minta ganti rugi atau rezeki cepat. Ia hanya memohon agar hatinya tetap kuat dan tidak kehilangan iman. Keesokan paginya, saat Arman hendak membersihkan kios, seseorang berdiri di depan pintu. Mas Arman, seorang pria muda dengan kemeja rapi, mengulurkan tangan. Saya Dimas. Dulu sempat magang di tempat Pak Yohan. Saya dengar kios Mas kemalingan. Saya disuruh Pak Yohan ke sini. Arman mengangguk lemah. Iya, Mas saya juga belum sempat kabari beliau. Pak Johan ingin bantu. Katanya, Mas Arman orang jujur. Jadi, beliau titip uang ini untuk bantu isi kembali stok. Nggak usah diganti. Beliau anggap ini amanah. Ahmad Setikun. Tangannya gemetar menerima amplop yang cukup tebal itu. Masya Allah, Dimas tersenyum. Katanya, orang yang selalu istighfar, Allah tak akan biarkan jatuh terlalu lama. Begitu kata Pak Yohan. Hari itu, kios Arman perlahan hidup kembali. Dan dari kejadian itu, ia belajar. Keajaiban bukan hanya datang saat senang, tapi juga saat ujian menghantam. Lalu Allah ulurkan tangan melalui jalan tak terduga. Beberapa pekan telah berlalu sejak musibah pencurian itu. Berkat bantuan dari Pak Yohan dan tekad Arman untuk bangkit, kiosnya kembali beroperasi dengan baik. Bahkan, pendapatannya kini lebih stabil dibanding sebelumnya. Pelanggan yang sempat hilang datang kembali. Beberapa bahkan kagum dengan keteguhan hati Arman yang tidak menyerah. Namun, satu hal yang membuat Siti heran, setiap kali mendapat keuntungan lebih, Arman selalu menyisihkan sebagian uang dan memasukkannya ke dalam amplop kecil bertuliskan, untuk sedekah diam-diam. Bang, kok sedekahnya sekarang sembunyi-sembunyi? Biasanya abang bilang dulu ke aku kalau mau bantu orang, tanya Siti suatu malam sambil menyiapkan makan malam. Arman tersenyum. Aku teringat kisah sahabat Nabi yang memberi sedekah di malam hari. Sampai tangan kirinya pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Siti mengangguk pelan. Hatinya terenyuh. Suatu pagi, setelah menunaikan salat subuh di masjid, Arman keluar lewat gang kecil menuju pasar. Di dekat tikungan, ia melihat seorang pemuda duduk bersandar di tembok. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar menahan lapar. Tanpa berpikir panjang, Arman menghampiri. Mas, kamu sakit? Pemuda itu menggeleng pelong. Cuma belum makan dari kemarin. Lagi cari kerja, tapi belum dapat juga. Arman membuka tas kecilnya, mengeluarkan amplop sedekah yang biasa ia bawa. Ia serahkan amplop itu tanpa menyebutkan isinya. Ini semoga bisa bantu hari ini. Insya Allah, Allah akan mudahkan urusanmu. Pemuda itu berkaca-kaca. Terima kasih Pak, semoga Allah balas kebaikan Bapak. Arman tersenyum dan berlalu, menahan haru. Beberapa hari kemudian, seorang pria dengan jas rapi datang ke kios Arman. Ia memperkenalkan diri sebagai Danu, pemilik sebuah swalayan yang baru buka di kota sebelah. Saya mencari distributor bahan pokok lokal yang jujur dan bisa dipercaya. Nama Bapak direkomendasikan oleh anak saya.
Arman mengerutkan dahi. Anak Bapak? Tiba-tiba muncullah pemuda yang pernah Arman bantu di gang waktu itu. Ini dia Pak. Ini orang yang bantu saya waktu saya paling butuh. Nggak tanya nama, nggak minta imbalan. Cuma senyum dan pergi. Arman terkejut. Pemuda itu tersenyum lebar. Saya anak Pak Danu. Waktu itu saya lagi nyamar. Ikut program ayah untuk mengenal kehidupan masyarakat bawah. Pak Danu menepuk bahu Arman. Bapak sudah lulus ujian kejujuran tanpa sadar. Sekarang, izinkan kami kerja sama dengan Bapak. Hari itu, Arman menangis dalam sujudnya. Ya Allah, semua ini karena istighfar dan sedekah yang Engkau lipat gandakan dari arah yang tak kusangka. Keberuntungan seakan tak berhenti mengalir untuk Arman. Kerja sama dengan Pak Danu berjalan mulus. Produk yang ia distribusikan ke swalayan milik Pak Danu laku keras, dan pendapatan kios semakin meningkat. Namun, Arman tahu bahwa semua ini adalah bagian dari hasil keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup serta amalan yang tak henti ia perbanyak, istighfar. Hari itu, saat ia kembali dari pasar, Siti menyambutnya dengan wajah cerah. Bang, ada surat untukmu, ujar Siti, menyerahkan amplop biru dengan logo perusahaan besar. Arman membuka surat itu, dan matanya membelalak. Surat itu berisi undangan untuk menjadi distributor tetap dari salah satu perusahaan besar bahan pangan yang memiliki jaringan luas. Arman terkejut, karena ia tak pernah mendaftar atau mengajukan permohonan apapun. Masya Allah, ini pasti berkat istighfar dan sedekah kita, Siti, ucap Arman dengan suara penuh haru. Siti memeluk suaminya. Subhanallah, Bang Allah memang tak pernah ingkari janjinya. Arman menatap surat itu dalam-dalam, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja ia terima. Dalam surat itu, mereka juga menawarkan untuk membuka cabang di beberapa kota terdekat dengan modal awal yang disediakan perusahaan. Malamnya, setelah salat Isya, Arman kembali bersimpuh di sajadah, mengucap syukur yang tak terhingga. Ya Allah, Engkau memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Engkau membuka rezeki dari arah yang tak pernah aku duga. Hanya Engkaulah yang Maha Pemurah. Sejak saat itu, kehidupan Arman dan Siti semakin berubah. Dengan modal dari perusahaan dan kerja keras yang tak pernah berhenti, mereka berhasil memperluas usaha mereka. Bahkan, mereka mulai membuka beberapa cabang di kota-kota sekitar. Kios kecil yang dulu sempat hampir tenggelam dalam utang kini berkembang pesat, memberi berkah bagi banyak orang. Namun meski segala kesulitan tampak terlewati, Arman tidak pernah melupakan bagaimana ia memulai semuanya. Setiap kali mendapatkan keuntungan, ia kembali menyisihkan sebagian untuk sedekah. Setiap malam, ia memperbanyak istighfar, dan ia mengajarkan Siti dan anak mereka untuk melakukan hal yang sama. Suatu hari, seorang pemuda datang ke kios Arman. Suatu hari, seorang pemuda datang ke kios Arman dengan wajah penuh harapan. Ia mengutarakan niatnya untuk, saya dengar, Bapak orang yang baik hati dan jujur. Saya ingin bekerja di sini, tapi saya tidak punya pengalaman, kata pemuda itu dengan suara pelan. Arman menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Kerja dengan niat baik, insya Allah akan Allah mudahkan. Mari, saya ajarkan. Hari itu, Arman kembali teringat tentang sebuah hadits yang ia dengar bertahun-tahun lalu. Sedekah itu tidak mengurangi harta, justru Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ia mengerti sekarang bahwa sedekah tidak hanya melapangkan jalan rezeki, tapi juga membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Arman merasa hidupnya berjalan dengan penuh berkah. Usahanya berkembang pesat, dan ia berhasil membantu banyak orang, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal berbagi. Namun, hidup yang penuh berkah bukan berarti tanpa ujian. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ujian datang lagi, kali ini dari arah yang tak terduga. Suatu pagi, saat Arman sedang menghitung stok barang, ponselnya berbunyi. Ia terkejut saat melihat nama di layar. Assalamualaikum Mas Arman, ini Bu Kos. Saya ingin berbicara dengan Anda. Suara Bu Kos terdengar serius. Arman langsung duduk. Waalaikumsalam Bu, ada apa? Begini Mas, saya menerima kabar dari pihak bank bahwa tagihan utang Bapak belum terbayar penuh. Meskipun Anda sudah membayar cicilan, masih ada sisa yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Kalau tidak, saya terpaksa mengambil langkah hukum. Suara Bu Kos terdengar datar. Arman terdiam.
Kenangan masa lalu kembali muncul dalam benaknya. Utang yang dulu mengikat lehernya kini kembali menghantui. Ia teringat betul betapa ia telah berusaha melunasi utang itu dan keajaiban yang datang setelahnya. Namun, kenapa ujian ini datang lagi? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya dalam hati. Siti yang mendengar percakapan itu datang mendekat. Bang, apa yang terjadi? Arman menjelaskan situasi yang baru saja ia terima. Siti terdiam sejenak, kemudian berkata, Bang, kalau ini ujian dari Allah, kita harus sabar. Kita sudah berusaha, dan Allah sudah memberi kita banyak jalan keluar. Mungkin sekarang Allah menguji sejauh mana kita bisa bertahan. Arman mengangguk, hatinya merasa berat. Namun, ia tahu satu hal. Istighfar dan sabar adalah kunci. Sejak saat itu, Arman kembali menata hatinya. Setiap kali rasa khawatir datang, ia langsung berzikir, mengingat Allah, dan beristighfar. Ia yakin, dengan cara ini, Allah akan memberinya jalan keluar. Beberapa hari setelah percakapan dengan Bu Kos, Arman mendapatkan telepon dari seorang teman lama, Ahmad, yang sudah lama tidak ia temui. Mas Arman, apa kabar? Saya dengar dari Pak Johan bahwa usaha kamu berkembang pesat. Alhamdulillah, semoga terus sukses, kata Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih. Kami masih terus berusaha. Meskipun ada sedikit masalah, jawab Arman, mencoba menyembunyikan beban yang terasa berat. Mas, saya ada tawaran untuk kamu. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan yang membutuhkan supplier bahan makanan dengan kapasitas besar. Saya ingin kamu jadi pemasok utama mereka. Tentu, jika kamu setuju, akan ada keuntungan besar yang bisa kita dapatkan. Arman tertegun. Tawaran itu datang pada saat yang sangat tepat. Rezeki datang lagi dari arah yang tak terduga. Ia tahu, ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan untuk menguatkan dirinya. Allah menguji apakah ia tetap bersabar, apakah ia tetap mengandalkannya. Dengan penuh keyakinan, Arman menjawab, Insya Allah, saya terima tawaran itu. Semoga ini menjadi jalan untuk menyelesaikan segala urusan kami. Hari itu, Arman kembali merasakan betapa indahnya janji Allah. Keajaiban itu datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati dan kekuatan iman. Keputusan Arman untuk menerima tawaran Ahmad ternyata membawa angin segar. Tidak hanya rezeki yang datang dari sumber yang tak terduga, tetapi juga semakin banyak orang yang datang untuk bekerja sama dengannya. Beberapa pelanggan baru mulai berdatangan, dan permintaan produk semakin meningkat. Bahkan, Arman bisa memperluas usaha ke beberapa daerah yang lebih luas lagi. Namun, meskipun banyak keberkahan yang datang, Arman tak pernah lupa pada niat awalnya bahwa semua ini adalah bagian dari proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia tetap menjaga istiqomah dalam istighfar setiap hari dan tak pernah melupakan sedekah, meskipun banyak orang kini menganggapnya sebagai pengusaha sukses. Malam itu, setelah selesai bekerja, Arman duduk di depan meja, menyusun laporan keuangan. Siti yang baru selesai menyiapkan makan malam, datang mendekat dan duduk di sebelah suaminya. Bang, hari ini ada seorang ibu yang datang ke kios. Ia bilang, Pak Arman, saya sering melihat Bapak, dan saya ingin meminta doa. Anak saya sedang sakit parah, dan dokter bilang cuma punya sedikit waktu. Arman terdiam mendengarkan cerita Siti. Hatinya langsung tergerak. Subhanallah, Siti. Ini ujian juga, bukan hanya untuk ibu itu, tapi juga untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Siti menatap suaminya. Mungkin kita bisa bantu doa. Arman tersenyum. Ya, kita bisa. Jangan hanya materi, tapi kita bantu doa dan dukungan moral. Bukankah Allah menghendaki kita untuk saling mendoakan? Kita ajak anak-anak juga untuk mendoakan. Keesokan harinya, Arman dan Siti menemui ibu yang dimaksud. Mereka berdua datang ke rumah ibu tersebut, yang tampak kelelahan dan sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Arman duduk di sampingnya dan dengan lembut berkata, Ibu, kita semua hanya bisa berusaha, dan segala ketetapan Allah adalah yang terbaik. Insya Allah, kami akan mendoakan agar anak ibu diberi kesembuhan dan kekuatan. Ia pun mengajak Siti dan anak-anak mereka untuk berdoa bersama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, beristighfar, dan memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan. Beberapa hari kemudian, ibu tersebut kembali menghubungi Arman dengan kabar yang menggembirakan. Mas Arman, Alhamdulillah, anak saya sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Dokter pun heran, karena kondisinya membaik sangat cepat. Terima kasih atas doa dan perhatian Bapak sekeluarga.
Arman merasa sangat bersyukur. Keajaiban itu tak hanya datang dalam bentuk rezeki, tetapi juga dalam bentuk kekuatan doa yang Allah kabulkan. Tapi ujian Allah datang lagi. Kali ini lebih berat. Pada suatu pagi, saat Arman hendak membuka kios, ia mendapat telepon dari Pak Danu. Suara Pak Danu terdengar sedikit cemas. "Mas Arman, ada sedikit masalah. Beberapa produk dari Anda terpaksa ditarik dari pasar karena masalah sertifikasi. Saya sudah coba berbicara dengan pihak berwenang, tapi masalah ini serius." Arman merasa dadanya sesak. Semua yang ia bangun bisa hancur begitu saja jika masalah ini tidak diselesaikan. Namun, ia kembali teringat pada keyakinannya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. "Pak Danu, saya akan segera menangani masalah ini. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita," jawab Arman dengan penuh keyakinan. Ia kemudian menghubungi pihak yang berwenang, memperbaiki dokumen-dokumen yang kurang, dan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Selama proses itu, Arman terus berzikir, beristighfar, dan berharap agar Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya, setelah beberapa minggu, masalah itu selesai. Produk mereka kembali beredar di pasar, dan permintaan semakin meningkat. Rezeki yang datang berlipat-lipat membuat Arman semakin yakin bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah masalah sertifikasi produk selesai, Arman merasa seakan beban besar di pundaknya terangkat. Usahanya kembali lancar. Dan kini, ia semakin dikenal sebagai pengusaha yang terpercaya dan jujur. Namun, meski begitu, ia tak merasa bahwa perjalanan hidupnya sudah selesai. Ia tahu bahwa setiap nikmat dan keberkahan yang datang adalah ujian tersendiri untuk melihat seberapa besar ia bersyukur. Suatu hari, saat sedang duduk di teras rumah bersama Siti, Arman mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya. "Assalamualaikum Bapak Arman. Nama saya Farhan. Saya dari sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Kami sedang mengadakan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Kami ingin mengajak Bapak untuk berkolaborasi dalam proyek ini. Kami dengar banyak hal positif tentang Bapak," ujar suara di ujung telepon. Arman terdiam sejenak, mendengarkan penjelasan Farhan dengan seksama. "Beasiswa? Kolaborasi?" Arman sedikit bingung, tapi hatinya tergerak. Bagaimana bisa ia menolak kesempatan untuk berbagi rezeki lebih banyak lagi kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan? "Insya Allah, saya tertarik. Mari kita bertemu dan bicarakan lebih lanjut," jawab Arman dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, Arman bertemu dengan Farhan di sebuah kafe. Farhan menjelaskan bahwa lembaganya sedang mencari sponsor untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu di daerah terpencil. Mereka berencana membangun sekolah-sekolah yang bisa memberikan pendidikan gratis, dan Arman diminta untuk menjadi bagian dari program tersebut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Arman langsung merasa bahwa ini adalah jalan yang Allah tunjukkan untuknya. "Alhamdulillah, saya siap membantu. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting, dan saya yakin ini adalah salah satu cara untuk bersedekah dengan ilmu," kata Arman dengan tulus. Farhan tersenyum lebar. "Terima kasih banyak Pak Arman. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang tidak terputus." Setelah pertemuan itu, Arman segera menghubungi beberapa rekan bisnisnya, meminta mereka untuk ikut serta dalam program ini. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membantu pembangunan sekolah di beberapa daerah terpencil. Namun, meskipun segalanya tampak berjalan mulus, ujian kembali datang. Arman mendengar kabar bahwa salah satu sekolah yang baru saja dibangun mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bangunan yang baru selesai dibangun itu rusak parah, dan anak-anak yang bersekolah di sana kehilangan tempat untuk belajar. Hati Arman langsung terpukul. Ya Allah, bagaimana ini? Semua yang sudah kami usahakan jadi sia-sia. Namun, sebelum ia terlarut dalam kesedihan, Arman teringat kembali pada kata-kata yang pernah ia dengar. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia segera menenangkan diri dan berdoa, "Ya Allah, kami hanya bisa berusaha. Jika ini ujian, berikanlah kami kekuatan untuk terus berbuat baik." Arman langsung menghubungi Farhan dan rekan-rekannya untuk mencari solusi. Mereka memutuskan untuk membangun kembali sekolah tersebut, kali ini dengan struktur yang lebih kuat dan tahan bencana. Semua pihak yang terlibat bekerja keras, dan setelah beberapa bulan, sekolah itu berhasil dibangun kembali.
Anak-anak yang sebelumnya kehilangan tempat belajar kini kembali tersenyum, belajar dengan penuh semangat di sekolah baru yang lebih kokoh. Arman merasa sangat bersyukur karena meskipun banyak rintangan yang datang, Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Suatu malam, setelah menyelesaikan urusan terakhir terkait pembangunan sekolah, Arman duduk di teras rumah sambil memandang langit. Ia kembali merasa keajaiban istighfar bekerja dalam hidupnya. Setiap kali ia merasa terpuruk, Allah selalu memberikan jalan keluar yang lebih indah. Ya Allah, terima kasih atas semua ujian dan keberkahan ini. Aku hanya hamba yang lemah, dan aku tahu semua ini karena rahmat-Mu. Siti yang duduk di sampingnya meraih tangan Arman dan berkata, "Bang, kita tidak tahu apa yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, Allah selalu menunjukkan jalan bagi mereka yang bersabar dan beristighfar." Arman tersenyum. "Betul, Siti. Ini semua karena istighfar dan doa. Keajaiban yang datang tak pernah kita duga." Setelah sekolah yang rusak dibangun kembali, dan anak-anak mulai belajar di tempat yang lebih baik, Arman merasa semakin yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Namun, ujian kehidupan tak pernah berhenti datang. Kali ini, ujian datang dalam bentuk yang lebih halus, dalam bentuk godaan, untuk melupakan tujuan awal hidupnya. Usaha Arman semakin berkembang. Dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil memperluas jaringannya ke banyak daerah. Usahanya semakin besar, dan dia mulai menerima tawaran dari berbagai pihak untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar. Tawaran-tawaran ini sangat menggoda, menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Namun, dalam hatinya, Arman merasa cemas. Ia takut tawaran-tawaran ini akan membuatnya terjebak dalam dunia yang hanya mengejar materi, melupakan tujuan awal hidupnya untuk membantu orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah. Suatu sore, ketika sedang duduk di kantornya, Arman menerima telepon dari seorang investor besar. "Pak Arman, kami melihat potensi besar dalam usaha Bapak. Kami ingin mengajak Bapak berinvestasi dalam proyek pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan. Kami yakin ini akan memberikan keuntungan besar bagi semua pihak," kata investor itu dengan nada meyakinkan. Arman merasa ragu. Tawaran ini tampak sangat menggiurkan. Dengan keuntungan yang bisa didapat, ia bisa membantu lebih banyak orang, membangun lebih banyak sekolah, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, hatinya bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Malam itu, setelah salat Isya, Arman merenung. Siti yang melihat suaminya gelisah datang mendekat. "Bang, ada apa? Kenapa tampak bingung?" Arman memandang Siti dengan mata yang penuh pertanyaan. "Siti, aku sedang dilema. Tawaran ini bisa membuka lebih banyak jalan rezeki, tetapi aku takut terjerumus dalam dunia yang hanya mengejar keuntungan materi. Aku tidak ingin kehilangan tujuan hidup kita." Siti menenangkan Arman, menggenggam tangannya dengan lembut. "Bang, kita harus kembali pada niat awal kita. Kita lakukan semua ini untuk mencari ridha Allah. Jika tawaran itu membawa kita lebih dekat kepadanya, maka insya Allah itu adalah jalan yang benar. Tapi jika tidak, lebih baik kita menolaknya." Arman mengangguk pelan. "Siti, aku merasa cemas. Aku tidak ingin terbuai dengan kemewahan dunia." Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia duduk di sudut, menghadap kiblat, dan mengangkat tangan berdoa. "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Berikan aku petunjuk agar aku tidak terjerumus dalam godaan dunia. Aku hanya ingin hidup dengan keberkahan, bukan kemewahan semata." Setelah beberapa waktu berdoa, Arman merasa hatinya tenang. Sebuah keyakinan muncul dalam dirinya bahwa tidak semua yang menggiurkan adalah kebaikan. Ia memutuskan untuk menolak tawaran investasi itu, meskipun ia tahu ada risiko besar yang harus dihadapi. Beberapa bulan kemudian, Arman melihat betapa tepat keputusan yang ia ambil. Proyek investasi yang tampak menggiurkan itu berakhir dengan kegagalan. Banyak pihak yang terjebak dalam utang dan kerugian besar. Namun, meskipun menolak tawaran tersebut, Arman tetap berusaha menjalankan bisnisnya dengan prinsip yang sama, kejujuran, dan membantu sesama. Siti, yang selalu setia mendukung, tersenyum bangga melihat keputusan suaminya. "Bang, kita mungkin tidak mendapatkan keuntungan besar dari investasi itu, tapi kita mendapatkan ketenangan hati. Kita tetap bisa membantu banyak orang tanpa harus mengorbankan prinsip." Arman mengangguk, merasakan kedamaian yang tidak ternilai. "Betul, Siti. Keajaiban itu datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan hati yang datang dari melakukan yang benar." Suatu hari, seorang pemuda datang ke kios Arman. Wajahnya tampak khawatir.
"Pak Arman, saya ingin bekerja di sini. Saya sedang kesulitan dan butuh pekerjaan. Apakah ada kesempatan untuk saya?" Arman menatap pemuda itu dan melihat kegelisahan di matanya. Ia mengingat kembali semua perjuangannya dan bagaimana Allah selalu memberi jalan keluar. "Insya Allah, ada kesempatan. Mari, kita bicarakan lebih lanjut." Tamuda itu tampak gagah. "Terima kasih Pak Arman. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh." Arman tersenyum dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa keajaiban dalam hidupnya bukan hanya soal rezeki yang berlimpah, tetapi juga tentang memberi kesempatan kepada orang lain untuk merasakan keberkahan. Setelah memberikan pekerjaan kepada pemuda yang membutuhkan, Arman merasa hidupnya semakin penuh dengan keberkahan. Ia tidak hanya mengelola usaha dengan lebih bijak, tetapi juga membantu orang lain mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Satu hal yang Arman sadari, keajaiban itu datang dalam bentuk yang tidak selalu tampak jelas. Tetapi setiap usaha yang dilandasi dengan niat baik akan mendatangkan buah yang manis. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas, dan Arman semakin sering menerima tamu-tamu yang datang untuk berdiskusi tentang peluang bisnis atau bahkan hanya untuk berbagi cerita. Suatu pagi, saat Arman sedang duduk di ruang kerjanya, Siti datang membawa secarik surat. "Bang, ini ada surat dari bank yang datang tadi pagi. Kayaknya ada hal penting," kata Siti sambil menyerahkan surat tersebut. Arman membuka surat itu dengan hati yang sedikit was-was. Sejak awal usahanya bangkit, ia selalu mengingat bahwa utang masa lalunya bisa menjadi beban berat, meskipun ia telah berusaha membayar semua hutangnya. Namun, yang ada di surat itu ternyata bukan peringatan atau tagihan baru, melainkan kabar yang mengharukan. "Kepada Bapak Arman, dengan hormat, kami menginformasikan bahwa berdasarkan evaluasi internal, semua sisa utang Bapak telah dilunasi sepenuhnya. Hal ini karena adanya kontribusi yang sangat baik dalam pembayaran utang Bapak, serta hasil analisis kami yang menunjukkan kemampuan Bapak dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kami ingin mengucapkan selamat atas pencapaian ini dan berharap dapat terus bekerja sama dengan Bapak di masa depan." Arman terkejut membaca surat itu berulang kali. Ini adalah surat dari bank yang selama ini mengawasi pembayaran utangnya. Dengan rasa syukur yang dalam, Arman segera mengangkat tangannya, mengucapkan syukur kepada Allah. Keajaiban yang ia tunggu selama ini akhirnya datang. Semua utangnya telah lunas, dan ia tidak lagi terikat dengan masa lalu yang kelam. "Siti, lihat, semua utang kita lunas," kata Arman dengan suara bergetar. Siti yang sedang duduk di sebelahnya juga tak bisa menahan air matanya. "Subhanallah, Alhamdulillah. Allah benar-benar mendengar doa kita, Bang," jawab Siti, memeluk suaminya. Arman merasa seakan seluruh beban di hidupnya terangkat. Semua usaha keras yang ia lakukan, ditambah dengan istighfar setiap hari, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupannya. Babak yang lebih penuh dengan tanggung jawab dan kesempatan untuk berbuat baik. Beberapa minggu kemudian, Arman memutuskan untuk melakukan hal yang sudah lama ia rencanakan memberikan sebagian besar keuntungannya untuk mendirikan yayasan sosial yang dapat membantu anak-anak yatim dan duafa dalam hal pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dengan bantuan dari beberapa sahabat dan rekan bisnis, Arman mendirikan Yayasan Cahaya Hati yang fokus pada pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia berharap bahwa ini bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir meskipun ia telah tiada nanti. Pada saat peluncuran yayasan itu, Arman berbicara di depan para tamu undangan, yang sebagian besar adalah para donatur dan pihak yang mendukung kegiatan sosial tersebut. "Kami hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, setiap kebaikan yang kita lakukan akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada," kata Arman dengan penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Cahaya Hati mulai mendapatkan banyak perhatian dan dukungan. Anak-anak yang mendapat beasiswa belajar di sekolah yang lebih baik, dan banyak di antara mereka yang mulai berprestasi. Bahkan ada yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Di tengah semua itu, Arman semakin merasa bahwa keberkahan hidupnya bukan hanya terletak pada materi atau keberhasilan usaha, tetapi pada niat yang tulus untuk membantu sesama. Ia selalu ingat pada pesan yang pernah didengarnya. Sesungguhnya, Allah tidak melihat pada rupa dan harta, tetapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan. Suatu hari,
Arman duduk di teras rumahnya bersama Siti. Mereka memandang matahari yang mulai terbenam. "Bang, kita sudah melalui banyak hal ya. Semua yang kita alami ini benar-benar menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita," kata Siti dengan lembut. Arman tersenyum, meraih tangan Siti. "Ya Siti, semua yang kita dapatkan, semua yang kita alami, adalah karena istighfar, doa, dan usaha yang tulus. Keajaiban hidup ini bukan hanya tentang mendapatkan rezeki, tapi juga bagaimana kita bisa membagikan keberkahan itu kepada orang lain." Yayasan Cahaya Hati yang didirikan Arman mulai berkembang pesat. Tak hanya memberikan beasiswa, kini yayasan tersebut membuka program pelatihan kerja, membantu para pemuda putus sekolah agar memiliki keahlian dan dapat mandiri. Setiap harinya, Arman menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan orang-orang mulai berubah dari kesulitan menuju harapan. Namun di tengah keberkahan yang mengalir, Arman mulai merasakan sesuatu yang mengganggu dalam tubuhnya. Ia sering merasa lelah, dadanya sesak saat naik tangga, dan nafasnya terengah meski hanya berjalan sebentar. Siti menyarankan agar ia periksa ke dokter, tapi Arman selalu menunda. "Bang, kita nggak boleh anggap remeh. Allah titipkan tubuh ini, kita harus jaga," kata Siti suatu malam setelah melihat suaminya batuk keras. Akhirnya, dengan berat hati, Arman memutuskan pergi ke dokter. Hasilnya mengejutkan, ada kelainan pada jantungnya, dan ia disarankan untuk istirahat total dan mengurangi aktivitas yang berat. Arman duduk terdiam di ruang tunggu rumah sakit. Banyak hal berkecamuk dalam pikirannya. Ia teringat saat-saat dulu berjuang dari bawah, saat dihina karena utang, saat satu-satunya harapannya hanyalah istighfar dan doa di sepertiga malam. Kini, saat semua terlihat stabil, tubuhnya mulai melemah. Tapi anehnya, Arman tidak merasa takut. Ia justru merasakan ketenangan. Ia merasa Allah sedang mengajaknya untuk kembali lebih dekat, lebih banyak duduk di sejadah, lebih banyak bicara dalam sunyi bersamanya. Sepulang dari rumah sakit, Arman memutuskan mengubah pola hidupnya. Ia serahkan pengelolaan yayasan dan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya. Ia fokus pada ibadah dan memberi nasihat kepada orang-orang yang datang menemuinya. Setiap malam, Arman tak pernah lupa beristighfar. Bahkan, ia mulai membiasakan membaca istighfar 100 kali setelah setiap salat fardu. Ia percaya, tidak ada amal yang sia-sia jika dilakukan karena Allah. Suatu hari, seorang pemuda yang pernah ia tolong datang mengunjungi rumahnya. Pemuda itu kini bekerja sebagai guru dan sedang membina sekolah gratis di pedalaman. "Pak Arman, saya hanya ingin bilang, jika dulu Bapak tidak beri saya kesempatan, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini. Sekarang, saya ingin meneruskan apa yang Bapak ajarkan. Membantu yang tak terlihat, mengangkat yang terjatuh." Ucap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Arman tersenyum lemah. "Nah, tidak ada amal kecil di sisi Allah. Jika niatmu lurus, Allah akan buka pintu yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Teruskan, jangan pernah berhenti." Malam itu, Arman duduk sendiri di sajadahnya. Nafasnya masih terasa berat, tapi bibirnya tetap basah dengan istighfar. "Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Astaghfirullah, Astaghfirullah." Dalam sunyi, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Ia merasa hidupnya sudah cukup diberi kesempatan untuk berubah, cukup diberi waktu untuk membayar utang, cukup diberi kekuatan untuk berbagi. Siti masuk ke kamar dan duduk di sebelahnya. "Bang, aku bersyukur Allah pertemukan kita. Terima kasih telah menjadi imam dalam doaku dan hidupku." Arman memandang Siti, lalu menjawab, "Semua ini karena istighfar, Siti. Allah bukakan jalan saat aku nyaris menyerah. Dan setiap malam, aku hanya ingin terus meminta ampun, karena hanya itu yang membuat hidup kita berarti." Kesehatan Arman terus menurun. Ia tak lagi mampu berjalan jauh. Bahkan salatnya kini sering dilakukan sambil duduk. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Rumahnya kini tak ubahnya seperti majelis ilmu kecil, tempat orang-orang datang untuk mendengarkan nasihat, mencurahkan masalah, dan meminta doa. Satu hal yang tak berubah adalah amalan istighfarnya. Setiap waktu, bibirnya terus berucap, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Baginya, kalimat itu adalah pengingat atas semua dosa dan sekaligus kunci dari setiap keajaiban hidup yang ia alami. Suatu malam, langit begitu cerah.
Angin malam bertiup lembut dan bulan bersinar penuh. Di teras rumah, Arman duduk mengenakan sarung dan kain selimut di bahunya. Siti menemani di sampingnya, menggenggam tangan yang kini semakin kurus. "Bang, malam ini terasa berbeda ya?" tanya Siti, memandang wajah suaminya yang tenang. Arman tersenyum kecil. "Iya, Siti. Rasanya, entah kenapa, hatiku sangat damai. Seperti pintu langit sedang terbuka." Siti menatap suaminya dengan mata berkaca. Ia tahu, waktu yang ia takutkan itu mungkin sudah dekat, tapi tidak ada kesedihan dalam hatinya. Yang ada hanya rasa syukur bahwa ia diberi kesempatan membersamai lelaki yang penuh sabar dan tawakal ini. Arman menatap langit. "Siti, jika aku pergi lebih dulu, jangan bersedih. Teruskan yayasan itu. Bantu orang-orang seperti dulu kita dibantu. Jangan biarkan keajaiban berhenti di sini." Air mata Siti jatuh, tapi ia mengangguk. "Insya Allah, Bang. Aku akan teruskan." Setelah salat Isya malam itu, Arman meminta dipapah ke kamar. Ia berbaring dengan tenang, memegang tasbih kayu kesayangannya yang sudah usang. Sambil beristighfar pelan, ia menatap langit-langit kamar. Lalu ia menutup mata dan tak membukanya lagi. Subuh harinya, kabar berpulangnya Arman menyebar cepat. Orang-orang dari berbagai daerah datang melayat. Warga miskin, anak-anak yatim, bahkan mantan penagih utang yang dulu pernah memarahinya. Semua datang mengiringi jenazah Arman. Di pemakamannya, seorang anak yatim berdiri di antara kerumunan. Ia memandang ke liang lahat dengan mata merah, lalu berbisik, "Pak Arman, dulu saya tak punya apa-apa. Bapak yang tolong saya. Sekarang, saya hafal Al-Quran. Dan semua itu karena Bapak." Sementara itu, Siti duduk dengan tenang di sisi makam, menggenggam mushaf kecil. Ia tersenyum dalam tangis. "Bang, engkau pergi dengan husnul khatimah. Dalam keadaan istighfar, dalam keadaan menyeru kepada Allah. Aku bangga, dan aku tahu Allah telah menyambutmu dengan rahmatnya." Beberapa bulan berlalu, Yayasan Cahaya Hati terus berjalan. Kini dipimpin oleh Siti dan pemuda-pemuda yang dulu pernah dibantu Arman. Program pendidikan semakin luas, dan pelatihan kerja menjangkau desa-desa terpencil. Setiap anak yang lulus dari yayasan itu selalu diajarkan satu hal: istighfar bukan hanya doa minta ampun, tapi kunci pembuka pintu-pintu langit. Karena siapapun yang menghidupkan istighfar, hidupnya tak akan dibiarkan sempit oleh Allah. Di sebuah papan besar di ruang utama yayasan, terukir satu kalimat, "Keajaiban bukan datang karena usaha semata, tapi karena hati yang terus kembali kepada Allah dengan istighfar." Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga kita selalu diberkahi Allah dengan kesehatan dan kebaikan. Amin.